Saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu ya yang sudah bergabung di sini. Oke, Agnes Dian, mana Agnes Dian? Halo. Iya, Pak. Ya. Halo. Oke, Anastasia Ajeng. Iya, Pak, hadir. Ya. Andre Karikli. Hadir, Pak. Ya. Bernardo Adiguna Santoso. Halo Bernardo. Belum nampak. Oke, Bernardo ya. Oke, kemudian Berry Permana Ginting. Hadir, Pak. Ya. Billy Gustav. Halo, Pak. Cecilia Guarani. Hadir, Pak. Ya, Chelsea Pangestuti. Ya, hadir, Pak. Ya. Cornelius Alfian. Hadir, Pak. Ya. Devi Kisia. Hadir. Aduh. Ya, oke. Terima kasih. Dian Yuni. Hadir, Pak. Fanianti. Kesia Oktanoya. Hadir. Kevin Aldov. Ya. Kirana Puji. Ada, Pak. Laurentius Jody Andrean. Ya. Enggak stabil ya Mas ya, nampaknya sinyal. Leah Jasmine. Hadir, Pak. Marcelinus Triputra. Hadir, Pak. Maria Atmijaya. Hadir, Pak. Maria Magdalena Triutami. Hadir, Pak. Maria Paramita Larasati. Hadir, Pak. Mufti Khairul. Hadir, Pak. Petra Judri. Hadir, Pak. Pionius Yudit. Hadir, Pak. Priscilia Irene. Hadir, Pak. Syada Hugestia. Hadir, Pak. Theodora Dwi. Hadir, Pak. Wulan Gari. Hadir, Pak. Yalince Magai. Hadir, Pak. Yusafat Krisatya. Hadir, Pak. Yundi Hotlas. Hadir, Pak. Ya. Bernardo tadi ada enggak ya? Bernardo? Belum. Oke, teman-teman, apakah semua sudah mengisi di LMS? Sudah, Pak. Presensi ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah. Ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu di ini ya, di presensinya 30 Maret.
Oh ya, minggu depan berarti kita latihan minggu depan liburnya sudah selesai ya teman-teman ya. Liburnya sampai hari Selasa atau hari Senin ya? Sampai Senin, Mbak. Senin, Pak. Oke, hanya sampai Senin ya. Saya cek dulu presensinya teman-teman ya, di SPKP. Baik, Pak. Oh, ini sudah nambah. Siapa ya yang baru masuk ya? Oh, Bernardo sudah on.
baik teman-teman. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 yang mengisi maupun yang hadir itu ya. Oke. Oke, kita awali dengan doa, teman-teman. Apakah sudah nampak tayangan saya, teman-teman? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, kita awali dengan doa ya. Semoga usaha kita diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Pada hari ini kita akan masuk ke bagian pertama dari uji statistik non-parametrik, yaitu uji tanda dan uji tanda Wilcoxon. Ya. Oke ya. Ya, saya akan ngecek lagi di LMS kelengkapan materi saya, apakah sudah ada di sana ya. Regresi korelasi sudah diajukan. Non parametrik ada pengantar dan uji tanda Wilcoxon. Yang belum ada di sana adalah tabelnya gitu ya teman-teman. Saya buka dulu tabelnya. Oke, teman-teman. Nilai kritisnya belum ada, saya fotokan kemudian saya kirimkan lewat ini ya teman-teman ya, WA ya. Ya, saya bujui dari pastor nggak mau. Saya bujui dari leader nggak mau. Ini dari pastor nggak ada yang mau. Baik.
Nah, statistik. Oke. Oke, teman-teman, saya sudah mengirimkan untuk tabel uji tanda ya, dan sekalian uji tanda Wilcoxon ya, saya kirimkan. Oke, apakah sudah terkirim teman-teman? Silahkan dicek dulu WA grupnya. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ini sebenarnya ada narasinya teman-teman. Cuma saya kurang tahu apakah bisa terdengar di teman-teman ya nanti ya. Apakah kedengaran teman-teman? Gak ada suaranya, Pak. Iya. Kedengaran nggak ya? Komputer audionya Pak. Masukin dulu. Audionya ya. Oke, bentar. Setting audio ya. Posisinya di stop dulu, terus nanti di share lagi, terus ada tanda komputer join komputer audio di sebelah kiri. Oh gitu ya. Ya, saya sebentar. Oh ya, include itu ya. Include computer sound ya. Oke. Teman-teman, uji yang pertama adalah uji tanda. Teman-teman, seringkali kita membandingkan dua perlakuan. Biasanya membandingkan rata-rata itu ya. Untuk uji min. Nah, uji tanda ini digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Tentunya ketika sudah melalui uji normalitas. Pertanyaan Pak, audionya nggak terdengar lagi, Pak. Mic-nya masih di mute, Pak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. oh ya. Sudah, teman-teman? Ya, ini aja langsung ya. Baik.
ini ya. Idenya adalah ketika kita ingin membandingkan pengaruh dua perlakuan dan ditinjau dari rata-rata, kita kan seringkali menggunakan normalitas ya untuk ngecek apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau dia berdistribusi normal, maka kemudian kita pakai uji min yang ada atau telah kita pelajari di statistik 1, gitu ya. Sudah terdengar ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Nah, kalau tidak normal gimana? Nah, uji min atau uji rata-rata untuk data yang tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji tanda ya. Jadi ini untuk data tidak berdistribusi normal. Ya, normal. Nah, contohnya apa saja itu ya? Pasangan hasil pengamatan independen. Jadi misalkan kalau teman-teman membandingkan berat badan ayah dengan anaknya, anak pertama gitu ya, maka ini ada hubungannya gitu ya. Yang nggak berhubungan misalkan apa, nilai-nilai statistik ya di kelas A dan di kelas B misalkan. Nah itu independen. Masing-masing pasangan pengamatan terjadi karena pengaruh perlakuan yang sama. Nah, jadi pasangan gini, X1 Y1 X2 Y2. Nah gini, jadi X1 ini karena adanya perlakuan di kelas A, yang Y1 Y2 dan seterusnya ini karena perlakuan kelas B. Jadi Y1 Y2 itu perlakuannya sama, tetapi X1 Y1 X2 Y2 antara X dan Y ini perlakuannya tentunya beda karena dia berasal dari komunitas yang berbeda, gitu ya. Kemudian pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Ya, karena kondisi yang berbeda itu ya, misalkan X1 Y1 dengan X2 Y2 ini berbeda, ya, pemasangannya berbeda. Itu, jadi kemudian apakah kalau kita tidak melakukan uji normalitas, kita bisa melakukan uji tanda? Boleh, gitu ya. Selain untuk data yang tidak berdistribusi normal, kita juga menggunakan uji tanda dan nanti uji tanda Wilcoxon untuk data ordinal ya, atau data nominal ya. Jadi misalkan agama dan tingkat pendidikan gitu ya. Nah itu bisa langsung menggunakan tingkat pendidikan itu kan ordinal gitu ya. Kalau agama kan nominal. Angka-angka yang digunakan itu tidak mewakili bilangan yang sesungguhnya. Yang Pak dioperasikan ya. Pak, di saya suaranya kurang jelas atau jaringan saya ya ini? Iya, yang lain gimana teman-teman? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oh ya, mungkin jelas, Pak. Ya, oke, baik. Ya, saya mungkin lebih mendekat saja ya, ya. Atau kamera saya matikan ya teman-teman untuk mengurangi beban supaya tidak suara saja ya. Nah, nanti kalau tidak ada, semoga ada bedanya ya. Nah, data yang bisa kita pakai selain data-data interval, kita bisa menggunakan data ordinal atau nominal ya. Yang nominal itu angka-angka yang dipakai tidak mewakili bilangan sehingga dia tidak bisa dioperasikan secara matematis. Misalkan 0 itu untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Nah ini kan tidak bisa dioperasikan biasa gitu ya, 0 dan 1-nya, tetapi dia harus tetap diolah gitu ya. Kalau ordinal itu 01, 23 gitu tidak untuk lambang, tetapi dia
untuk menunjukkan degree juga, urutan ya. Misalkan jenjang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Itu masuk ordinal ya. Kemudian bagus, sangat bagus, bagus, cukup, kurang. Nah, ini kan ordinal. Tetapi kalau yang nominal apa? Misalkan ada atau tidak gitu ya, 0, 1. Kalau ada 0, kalau ada itu 1, kalau tidak ada itu 0, itu ordinal. Nominal ya, nominal. Nah, kemudian uji tanda itu hanya melakukan atas dasar tanda positif atau negatif gitu ya, yang terdapat dari selisih pengamatan. Hanya saja ini hanya tanda ya, bukan nilai selisihnya. Jadi nilai selisih ini nggak dipakai ya. Jadi dia hanya tanda saja, positif atau negatif. Misalkan sampel X1Y1, X2Y2, XN-YN, berarti sampelnya berukuran N besar ya. Kemudian XI ini hasil perlakuan dari A dan YI hasil perlakuan B. Kemudian kita gunakan tanda positif kalau XI lebih besar dari YI. Jadi misalkan XI itu 2, YI itu 3, maka ini positif. Negatif ya teman-teman ya, sorry ya. Ini negatif. Ya. Oke, kita cek dulu. Misalkan ini ada pasangannya 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2. Oke. Silakan teman-teman, ini tandanya apa yang pertama ini teman-teman? Positif atau negatif? Ini XI-nya, YI-nya yang belakang. Negatif, Pak. Negatif. Kemudian yang ini? Yang kedua? Positif. Yang ketiga? Negatif. Negatif. Yang keempat? Positif. Ya. Nah, kita hanya melihat yang positif dan negatif saja. Nah, hipotesis yang akan kita gunakan nanti seperti ini. Jadi kalau di uji min itu uji 2 arah ya. Hanya melihat ada atau tidaknya pengaruh. Jadi H0 itu tidak ada perbedaan pengaruh 2 perlakuan. H1-nya ada perbedaan. Tidak ada perbedaan itu yang seperti ini teman-teman. Jadi misalkan mu A sama dengan mu B. Nah ini kan teman-teman sama itu berarti tidak ada perbedaan gitu ya. Nah kalau yang ini mu A tidak sama dengan mu B, berarti ada perbedaan pengaruh perlakuan gitu ya. Nah daerah kritisnya apa? Menggunakan H-tabel yang tadi saya kirimkan di yang pertama gitu ya. H-tabel untuk uji tanda. Gunakan tabel nilai kritis H untuk uji tanda. H0 akan ditolak jika H hitung itu kurang dari H tabel. H tabel ini terpengaruh oleh N dan alfa gitu ya. Alfanya hanya ada 2, 5% dan 1%. Coba nanti kita silakan teman-teman cek di WA ya, karena saya tidak terkoneksi dengan WA laptop saya. Ya, silakan dibuka di WA-nya teman-teman. Di sana untuk N sama dengan 12, alfanya 5% atau 0,05, N-nya 12. Alfanya 0,05. Nilai H-nya berapa teman-teman? Silakan dibuka HP-nya. N-nya 12, alfanya 5% atau 0,05. Nilai H berapa? 2 enggak sih, Pak? 2 ya, 2. Ya, ini benar 2. Jadi di situ ada N-nya paling kiri gitu ya, terus alfanya terdiri dari 2, ada 1% dan 5% gitu ya. Yang berikutnya N lagi ya, N yang berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini 15 alfa 1% berapa berarti? N-nya 15? 2 ya, Pak? 2 ya. Kalau alfanya 5%?
3 ya? Iya, 3. Ya, oke baik. Silakan ini di screenshot dulu teman-teman kalau mau untuk menyimpan catatannya karena saya tidak. Ini enggak ada wordnya. Sudah teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Nah, statistik hitungnya gimana? Cara menghitung hitungnya adalah banyaknya tanda minimal dari positif atau negatif. Ya. Ini lebih kecil yang mana? Yang positif atau negatif? Jadi, kalau misalkan P itu jumlah yang positif, H itu jumlah yang negatif, ya ini yang positif ya. Positif, maka H hitung itu sama dengan minimum dari P atau Q ya. P atau Q besar yang mana? Kalau ini misalkan 5, ini 6, berarti minimum dari 5 atau 6. Berapa teman-teman minimum dari 5 atau 6? 5 ya. Gitu ya. Kemudian dengan catatan lain, nilai tabel hanya disajikan N sama dengan 95, kalau lebih dari itu pakai rumus ini gitu ya. Nah, tapi kalau dalam latihan kita tidak akan menggunakan rumus ini karena N-nya tidak akan lebih dari 95 gitu. Ya. Untuk alfanya 1%, K yang di sini, K ini itu diambil 1,2879, tapi kalau alfanya 5%, maka K-nya adalah 0,98. Pada kasus ada data yang selisihnya 0, maka data yang selisihnya 0 akan dikurangkan pada banyaknya sampel. Jadi, kalau misalkan X1 min Y1 sama dengan 0, maka nanti untuk mengurangi N-nya besar tadi ya. Misalkan X1 Y1, X2 Y2 ini positif, negatif, positif, X3 Y3, X4 Y4, X5 Y5, X6 Y6, X3 Y3 0, X4 Y4 0, ini negatif, ini negatif. Maka jumlah positifnya ada 1, jumlah negatifnya ada 3 ya. Jumlah nolnya ada 2. Nah, maka N-nya nanti tidak lagi 6 tetapi 6 min 2 sama dengan 4. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti dari statistik hitung ini kemudian dibandingkan ke Oke, nah ya ini. Ya, silakan di print screen. Saya akan beralih ke halaman berikutnya. Oke. Nah, sekarang mungkin berikutnya contoh ya. Contoh. Nah, ada 2 kelompok siswa terdiri masing-masing 8 orang dengan latar belakang dan kemampuan akademik yang sama. Kelompok 1 diberi pelajaran dengan teknik A, kelompok 2 diberi dengan teknik B. Di akhir pembelajaran dilakukan tes. Pertanyaannya, apakah pengaruh kedua pelakuan itu berbeda atau enggak terhadap kedua kelompok ini? Nah, kemudian kita tinggal ngasih tandanya saja di sini, ya. Tanda A min B. Ya, berarti H0-nya apa teman-teman? H0-nya adalah mu A sama dengan mu B atau tidak ada
perbedaan pengaruh A dan B gitu ya. Nah, H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B, berarti ada pengaruh A dan B. Itu alfanya kita ambil misalkan 5% ya, 5%. Ya. Nah, ini N-nya berarti berapa teman-teman? 8. Nah, kita cek dulu ya. N-nya pertama 8. Kita cek apakah ada nolnya atau enggak. Kalau enggak ya berarti tetap 8. Nah, H tabelnya berapa teman-teman berarti? H 8,5%. N-nya 8, alfanya 5%. Berapa teman-teman? 0, Pak. 0 ya. 0. Nah, sekarang kita cek. Ini A min B ya, positif atau negatif ini? Kita masuk ke tandanya. Positif ya. Ini 68 min 78 negatif. Yang ini negatif ya. Terus negatif, positif, 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 positif. Oke. Jumlah positifnya berapa? 5. 5, Jumlah negatifnya 3. 3. Berarti H hitung sama dengan minimum antara 5 dan 3 gitu ya. Sama dengan berapa? Lebih kecil mana? 3 dengan 5? 3, Pak. 3. 3, Pak. Jadi itu ya. Oh, ini ada. Nah, maka kalau dari sini apa teman-teman? Karena H hitung sama dengan 3 lebih dari 0 H tabel, maka apa? H0 ditolak atau diterima? Terima, Pak. Jadi H0 tadi ditolak jika apa? H0 ditolak jika H hitungnya kurang dari. Berarti ini H hitungnya lebih dari, berarti diterima ya. Diterima ya. Gitu ya. Jadi apa artinya? Tidak ada pengaruh pada A dan B ya, pengaruh perlakuan A dan B terhadap kedua kelompok itu. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Pak, untuk yang rumus yang ada konstanta, yang ada K-nya itu di atas 98 ya, Pak ya? Gimana? Yang ada K-nya itu, Pak. Ada rumus. Yang K-nya ini ya? Iya. Nah, ini kalau datanya lebih dari 95. Oh, N-nya. Iya, datanya N-nya. Ya, jadi kalau data kita kan hanya 8 ya, berarti kan masih ada di tabel kan? Oke, begitu, silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Oke, sudah. Sekarang dicoba ya. Kalau teman-teman, ini sudah di print screen? Nah, silakan teman-teman mencoba yang ini. Latihan ini. H0-nya apa? H1-nya apa? Kemudian alfanya pakai
berapa persen ya? 1% aja ya, 1%. Kemudian N-nya berapa? Kemudian H tabel berapa? Ya, H hitung berapa? Kesimpulan. Oke, silakan dicoba dulu ini teman-teman. Selama kurang lebih sampai jam 11 pas gitu ya. Silakan dicoba dulu sampai jam 11 nanti saya akan menanyakan hasilnya. Oke. Sambil mengerjakan kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh ya.
Sudah jadi teman-teman? Kita bahas ya sama. Siapa yang mau menyampaikan H0-nya apa ini? H0-nya mu X sama dengan mu Y, Pak. Mu X sama dengan mu Y ya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan pengaruh ya. X dan perbedaan antara X dan Y. Oke, berarti H1-nya mu X tidak sama dengan mu Y ya. Berarti ini ada perbedaan X dan Y. Oke, alfanya 1%, N-nya nanti kita lihat apakah ada yang 0 atau tidak ya. Nah sekarang X min Y-nya dulu. Siapa yang mau menyampaikan ini positif, negatif, positif itu, yuk. Siapa yang mau menyampaikan? Negatif, Pak. Ya, pertama negatif, terus Negatif. Negatif. Positif. Positif. Yang keempat. Positif. Positif. Kelima. Positif. Positif. Keenam. Negatif. Oke, ketujuh. Positif. 8. Negatif. 9. Negatif. Positif. 10. Positif. 12. Negatif. Negatif ya. 13. Positif. Nah. Negatif. Oke, berarti N-nya berapa ini? Berapa, Mbak? 14, Pak. 14 ya. H tabelnya untuk alfanya 1, N-nya 14 berapa? Cek di tabel di BA tadi. 1, Pak. 1. 1. Oke. 1, Pak, 1. Ya, H hitungnya berapa sekarang? Jumlah positifnya berapa? Jumlah positifnya ada 7. 7. Jumlah negatifnya berarti juga 7 ya. Berarti ini H hitungnya adalah minimal dari 7 dan 7. Berarti berapa? 7 ya. Nah, kesimpulannya karena saya pindah sini ya. Kesimpulannya karena H hitung berapa? H hitungnya tadi 7. 7 itu dengan 1 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Oke. Sebentar ini H0 ditolak jika H hitung apa? Kurang dari H tabel ya. Oke. Oke, karena ini lebih dari maka H0 diterima ya. Terima atau ditolak teman-teman? Terima ya. Terima. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara X dan Y. X dan Oke. Sampai ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah bisa ya menentukan. Langkahnya adalah hanya mencari tanda positif dan negatif. Kemudian kalau nggak ada yang 0 berarti N-nya tetap itu berapa pasangannya banyaknya. Kemudian dibuka di tabel untuk H ya. Kemudian tinggal membandingkan dengan H hitungnya.
Oke. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita tidak memperhatikan selisihnya. Nah, sekarang uji tanda ini karena dia tidak memperhatikan selisihnya, kemungkinan besar ada ya masa hanya melihat selisih ya, positif negatif ya teman-teman. Maka kita melanjutkan untuk melihat besarnya selisih. Nah, maka Wilcoxon ini memperbaiki uji tanda itu ya. Sign testnya diperbaiki oleh Wilcoxon ya. Karena di uji tanda sebelumnya tidak memperhatikan selisihnya ya. Nah, sekarang bagaimana Wilcoxon ini memperbaiki uji tanda dengan uji tandanya itu diperhatikan peringkat selisihnya ya, urutan selisihnya itu diurutkan. Selisihnya itu diurutkan. Nah, bagaimana mengurutkan selisihnya? Nah, ini uji tanda yang akan kita pakai untuk uji tanda Wilcoxon. Ya. Yang pertama, menentukan selisihnya dulu. Ya, misalkan ini 3,2 dengan 5,1, 3,1 dengan 4, 2,8 dengan 2,5. Nah, ini kita selisihkan dulu ya. 3,2 min 5,1 berarti min 1,9. Ini min 0,9. Ya, ini 0,3. Ini ya, yang pertama sudah selesai. Ini selisihnya. Nah, kemudian kita lihat mutlaknya. Mutlaknya ya. Mutlaknya itu misalkan min 1,9 di harga mutlak berarti jadinya 1,9. Jadi kita mempositifkan yang negatif ini jadi 1,9, ini 0,9, ini 0,3. Jadi kalau 2,1 itu ya kalau di harga mutlak tetap 2,1 gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang negatif di sini. Ini mutlaknya. Mutlak selisih. Ya. Kalau tadi kan hanya selisih tandanya apa? Nah, sekarang selisihnya berapa? Nilai mutlaknya berapa? Nah, sekarang kita menentukan peringkatnya. Ya. Peringkatnya berarti kita urutkan dari yang terkecil ya teman-teman ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil ini 0,3. Ini berarti urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Ya, begitu. Nah, kita akan melanjutkan di bagian berikutnya, tentu lebih kompleks ya. Kita coba lihat contohnya ya. Nah, untuk menentukan peringkat, urutkan data mulai dari yang terkecil. Kemudian beri nomor urut sesuai data mulai dari yang terkecil tadi. Jika ada nilai data yang sama, maka berikan peringkat untuk masing-masing data. Kemudian di rata-rata. Ya. Contohnya, nah ini ya. Ini ya. Jika ada nilai yang sama, maka berikan dulu peringkatnya, kemudian di rata-rata. Misalkan ada ini ya. 5, 2, 2, 3,
6 ya. Nah, peringkat pertama kan ini. Peringkat pertama kan di ini ya. Ini ya. 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, peringkatnya kalau yang sudah tunggal begini nanti peringkatnya pasti ya sesuai dengan peringkatnya dia ya. Nah, 2 ini itu ada 2 ya. Dia di peringkat 1 dan 2. Maka kalau kita rata-rata dia 1 plus 2 dibagi 2 jadinya 1,5. Jadi peringkat dari 2 yang ini adalah 1,5, yang ini juga 1,5 ya. Terus 3 ini peringkatnya tetap 3. 5 ini peringkatnya tetap 4 dan 6 ini peringkatnya tetap 5. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan ini? Pak. Ya. Kan itu 1,5, 1,5. Nah, itu apa? Kita menentukan peringkatnya itu gimana Pak? Kalau sama 1,5 itu? Ya, memang peringkatnya memang sama begini. Jadi ini adalah urutan bantuan. Ini namanya urutannya ya. Nah, ini adalah peringkatnya. Ya nggak apa-apa. Ini urutan bilangannya tadi ya kita ngurutkan. Oh ini 1, ini 2 karena dia tetap diberi urutan toh. Nah, peringkatnya adalah ya 1,5 nggak masalah gitu. Begitu? Ya Pak, makasih. Peringkatnya sama-sama 1,5. Kemudian yang urut 3 karena dia hanya 1, maka dia jadi peringkatnya tetap 3 ya. Nah, ini yang 4 anaknya 1 peringkatnya tetap 4, yang 5 peringkatnya tetap 5. Gitu. Nah, sekarang kita latihan lagi. Coba ya. Ini datanya tadi ya, data aslinya ini 9, 6, 10, 5, 6, 8, 8, 7, 13, 12. Kalau kita urutkan 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8-nya 2 kali, 9-nya 1 kali, berapa? 10, 12, 13. Nah, kita beri urutan dulu. Ini adalah yang depan ini urutan 1 sampai 10 ya. Peringkatnya berapa berarti? Yang 1 tetap 1 ya. 1. Kemudian karena ini 6 itu ada 2 kembar ya, datanya kembar. Dia berada di urutan 2 dan 3, maka peringkatnya kita rata-ratakan dari urutannya itu. 2 plus 3 dibagi 2, 2,5. Yang 6 berikutnya ini juga 2,5 ya. Kemudian 4 karena dia tunggal jadi tetap 4. Kemudian 5 urutan 5 dan 6 ini nilainya sama 8, maka kita buat rata-ratanya juga 5,5 ya. Kemudian yang urutan ke-7 ini hanya 1, berarti ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Nah, ini contoh yang lebih banyak begitu ya. Apakah ada pertanyaan dari sini? Atau kita menuju ke latihannya ya, biar lebih nampak gitu ya. Nah, setelah nanti peringkat, nanti kita baru memberikan tanda peringkat. Ya, uji Wilcoxon ini berdasarkan tanda positif atau negatif yang terdapat pada selisih pengamatan dan peringkat. Jadi peringkatnya nanti, peringkatnya jadi peringkat bertanda gitu ya. Misalkan yang ini tadi. Ya. Peringkat bertanda. Kalau yang ini tandanya positif, positif, negatif, negatif, positif, 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 negatif, negatif. Nah, nanti peringkat bertandanya bertanda yang positif ini positif 1 ya. Oke, 1 ini positif berarti 2,5. Ini positif 5,5, 5,5, 7, 8. Nah, yang negatif saya taruh di kanan. Negatif 2,5, negatif 4, negatif 9, dan negatif 10. Nah, ini kita jumlahkan semua nanti. Yang positif kita jumlahkan sendiri. 3,5 ditambah 5,5, 9, 9 ditambah
20,5 berarti 29,5. Nah, yang negatif juga kita jumlahkan sendiri. 6,5 ditambah 19. Berarti negatif 25,5. Gitu ya. Nanti ini yang akan kita gunakan. Pak mau tanya, kok itu ada min-nya dari mana, Pak? Ini misalkan ya, ini seperti contoh saja. Contoh saja ini nanti kalau ada tandanya gitu ya. Tanda selisih itu loh, Mas ya. Oh iya, Pak. Ya, nanti kan tanda selisih masih dipakai karena ini uji tanda. Nah, Wilcoxon itu peringkat bertanda ya, bertanda. Peringkat bertanda. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, ini masih sama dengan tadi, gunakan positif untuk XI lebih dari YI dan sebaliknya, kemudian tentukan nilai mutlak selisihnya dan peringkatnya, kemudian tanda dan nilai peringkat digunakan tanda positif negatif dari selisih dan peringkatnya adalah peringkat mutlak selisihnya, gitu ya. Jumlahkan nilai peringkatnya seperti yang tadi. Kemudian masing-masing yang bertanda positif dan negatif. H0-nya masih sama. H0-nya ini berarti mu A sama dengan mu B ya. H1-nya mu A tidak sama dengan mu B, atau artinya apa? Tidak ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan untuk H0-nya, dan H1-nya ada perbedaan pengaruh. Nah, bagaimana contoh yang lebih konkret teman-teman? Nah, ini daerah kritisnya itu saya mengirimkan tadi tabel untuk uji tanda Wilcoxon ya, yang bawahnya. Yang kedua itu uji nilai J, nilai kritis J untuk uji Wilcoxon. Sampelnya paling kecil 6, kemudian alfanya ada 1% dan 5% ya. Nah, H0 akan ditolak jika J hitungnya kurang dari J tabel. Sama dengan yang tadi, H hitung kurang dari H tabel, maka H0-nya ditolak ya. Statistik hitungnya adalah nilai minimal dari mutlak peringkat selisih. Jadi misalkan tadi sigma peringkat positif. Jadi kalau ada P berarti peringkat ya. Tadi berapa? 29,5. Yang peringkat negatif itu jumlahnya adalah min 25,5 ya. Nah, sekarang mutlaknya ya. Berarti J hitungnya adalah minimum dari 29,5 dan negatif 25,5 ya. Kalau negatif di harga mutlak kan jadi positif ya tadi, 29,5 dengan 25,5, jadi hasilnya 25,5 karena yang minimum ya teman-teman ya. Nah, catatan kalau N-nya lebih dari 25 maka dianggap normal ya, berarti pakai rumus transformasi normal. Nah, tetapi dalam perhitungan kita tidak pernah ada J yang lebih dari 25 gitu ya. Karena ya untuk latihan uji tanda gitu ya. Jika ada selisih yang 0 maka tidak dipakai, keluarkan, sehingga N-nya akan berkurang. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba latihannya ini tadi ya. Latihannya ini teman-teman ya. Jadi diberikan dua macam populasi, kemudian ini apakah ada perbedaan pengaruh kedua jenis makanan A dan B dalam meningkatkan berat badan gitu ya. Nah, ini peningkatan berat badannya ya. Yang ada ini adalah data
data peningkatan berat badan. Oke ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan ini dalam Excel ya. Silakan di screenshot dulu datanya teman-teman. Salah satu bisa menyampaikan ke grup hasil screenshot datanya biar kita mudah menentukannya. Sudah teman-teman? Minta tolong salah satu mengirimkan di Oke, sudah teman-teman? Ya, terima kasih sudah ya. Ya, datanya sudah. Sekarang saya akan mengganti ke ini ya, Excel ya. Sudah nampak Excelnya teman-teman? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, berarti ini XI-nya berapa itu? 3,1. Terus ini kok gini ya? Bentar. Oh, ini number ya. Oke. Ada berapa itu ya? Datanya ada berapa teman-teman? Oke. Ini number ya. Oke, sudah number. Oke, berarti ini 3,1 terus 0, sebentar. 3,1. Ya. Oke, sudah ya. Kemudian 3,0, 3,0, 3,3, 2,9, 2,6, 3,0, 3,6, 2,7, 3,8, 4, 3,4, terus berapa lagi teman-teman? Sudah ya? Benar ya, hanya 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. Oke, baik. Berarti ini 2,7, 2,9, 3,4, 3,2, 3,3, 2,9, 3, 3,6, 3,7 dan 3,5. Nah, 0,5. Udah ya. Gini. Nah, sekarang setelah itu apa? Kita lihat selisihnya gitu ya. Selisihnya. Berarti apa teman-teman? Min YI ya. Jadi sama dengan XI min YI. Nah, ini nilainya. Kemudian
harga mutlak dari XI min YI. Harga mutlaknya berarti sama dengan apa? ABS ya, absolut ya teman-teman ya, absolut dari numbernya. Oke, jadi nanti ini tidak ada yang negatif. Oke, ya. Nah, seperti itu. Berarti kemudian ini tandanya itu berarti if ini ya lebih dari 0 maka tandanya positif. Kalau if ya, if ini kurang dari 0 maka kasih tanda negatif. Kalau enggak ya dia bernilai 0. Oke, ini oke. Positif ya, positif ini. Ini kenapa ini? Oh, titik koma ya. Jadi perhatikan ya teman-teman, Excelnya masing-masing. Ini nggak mau karena ini. Oh, ini titik 2. Oh, ini masih ada koma ya. Titik koma. Nah, ini tandanya sudah ada. Oke. Ya, tandanya positif. Nah, sudah sesuai ya. Nah, sekarang urutannya kita berikan urutan teman-teman. Yang urutan berarti dari mutlaknya ini ya. Berarti paling kecil berapa? 0,1 ya. Berarti 61, nomor 2, terus nomor 3, terus nomor 4 ini, nomor 4. Terus 0,2 ada, ini berarti urutannya nomor 5. Terus nomor 6 ini, nomor 7, nomor 8. Kemudian urutan nomor 9, terus 10 dan 11. Oke. Cara mengurutkan nggak bingung ya. Yang penting dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang peringkatnya teman-teman. Peringkatnya itu kalau yang sama ya. Yang sama ini kan 0,1 ini ya. Kita kasih warna kuning. Ya. Yang sama ini supaya nanti kita nggak bingung. Ini dari mana? Nah, yang sama berarti kita buat sama dengan ya. Sama dengan ini ditambah ini yang sama-sama kuning ya. Ini nanti sebenarnya teman-teman juga bisa membuat logika ya. Oke. 2,5 ya. Ini sama dengan 2,5. Ini juga ini Ctrl C ya. Ctrl C. Ini kopinya adalah value-nya aja yang di copy. Ini dan ini value-nya aja ya. Jadi 2,5 semua. Kemudian yang sama lagi ini 2 ini tidak ada yang sama. Ini nomor 5 ya. Terus yang sama adalah ini ya. Kita kasih warna hijau. 3 hijau. Ini juga 3.
3 ya. Berarti peringkatnya adalah sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 3. Berarti 7 ya. Oke. Ini Ctrl C. Ini space ya. Berarti 7 semua ya. Oke. Kemudian yang ini beda. Ini berarti peringkat 9. Ini 11 ya, ini ya 11. Yang 6 ini 10. Oke, ini 10, ini 11. Oke, ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang peringkat yang positif dan ini peringkat yang negatif. Peringkat bertandanya gimana? Peringkat bertandanya dengan if ini ya, ini lebih dari 0 ya, maka peringkatnya adalah ini ya. Oke. Jika enggak, kita kosong. Jika tidak, nah. Gitu. Oh, ternyata hang juga ya teman-teman. Sebentar. Waalaikumsalam. Ini tuh berarti handphonenya tuh tiba. Oke, ya kita lagi ya. Statistik 2 ya. Oke, ini ya. Oke. Jadi ini kita hafal aja ya. Ini berarti yang positif 9, ini 2,5, yang positif 2,5, ini yang positif 10, 5 dan 7 ya. Nah, sedangkan yang sisanya pasti negatif, ini berarti min 2,5, ini min 7. Peringkatnya kok 7 ya tadi ya? Oh iya, peringkatnya karena sama ya tadi ya. Min 7. Ini min 11. Ini min 7. Ini min 2,5. Nah, sekarang dijumlahkan. 6. Oke, nah ini ya, sudah ya. Nah, begini teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya, gitu ya. Kemudian C hitungnya adalah minimum ya, sama dengan minimum dari absolut ini dengan absolut yang belakang ini. Ya, itu minimum. Jadi minimum J hitungnya ini 30. Sekarang J tabelnya berapa teman-teman? J tabelnya saya tolong dilihatkan di
WA grup tadi, J tabelnya untuk N-nya berapa? 11 ya. N 11, alfanya 1%. Nah, berapa itu J tabelnya? 0, Pak. J, yang J. 5, Pak. 5 ya. 5. Oke. 5 ya. Nah, sekarang karena apa? J hitung sama dengan 30 ya. Ini lebih dari apa? 5 yang sama dengan J tabel, maka H0 diterima atau ditolak? Diterima ya, diterima. Jadi apa? Tidak ada perbedaan pengaruh kedua makanan terhadap peningkatan berat badan ya. Gitu, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, kalau menentukan Iya. tangga itu nggak usah pakai if gitu, bisa nggak Pak? Nggak apa-apa, manual aja. Manual aja ya Pak ya. Nggak apa-apa. Oke Pak. Oh iya, yang apa? Untuk yang peringkat itu kan ada 0,10-nya ada 4. Berarti urutan yang 0,10 itu ditambah terus dibagi 4 gitu Pak. Ya. Jadi jumlah urutannya kan 10 toh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 toh. Bagi 4. Betul. Oh, oke Pak, makasih. Ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Silakan, boleh teman-teman di screenshot. Terus kita akan coba latihannya ya. Sudah ya teman-teman, di screenshot. Nah, teman-teman coba latihannya ini. Ini latihannya ini. Dengan uji Wilcoxon, silahkan coba. Coba 10 menit ya teman-teman ya. Sampai 11.46. Yuk silakan dicoba dulu soal ini.
Sudah ketemu teman-teman hasilnya? Jawabannya sudah ada ya, cuma belum ada itunya teman-teman ya, perhitungannya. Ya. Nah, perhitungannya kita yang akan membuat ya. Yuk kita buat bersama ya. Oke. Kita akan masuk yang berikutnya, yang jawaban dari sini. Kita masukkan ke Excel ya. Kita masukkan ke Excel teman-teman. Ada yang sudah selesai nih teman-teman hasilnya? Halo? Apakah suara saya bisa terdengar? Belum Pak, belum selesai. Belum selesai. Sampai apa? Pilih. Saya masih di peringkat Pak. Oh ya, oke. Ini A, ini B. 78, 64, 3, 79, 80, 67, 71, 74, 82, 65, 69, 68. Berarti datanya berapa ini? 12 ya? 12. Nanti alfanya 5% ya di situ ya teman-teman ya. 70, 7, 3, 70, 80, 78, 63, 74, 78, 63, 68, 68, 60. Oke ya. Sekarang berarti apa? Kita cari selisihnya. Selisihnya berarti tinggal ini toh selisih. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Kemudian mutlaknya ya. S. Nah. Oke, itu. Kemudian ini tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Ya, oke. Nah, sekarang urutannya ini kan 1 ya, ada 2 kan satunya, kemudian 2-nya ada berapa? Ada 1, 3, 4, 5, 6, ini 7, oh ini 7 ya, 7, ini 8, ini 9, ini 10, oh ini 9 juga, ini 10, dan ini 11, ini 12. Itu ya. Kemudian ini peringkatnya. Ini sama dengan paling bawah, berarti ini 9,5 ya. 9,5, yang bawah juga 9,5. 9,5, kemudian
Ini sendirian hanya 11. Ini juga sendirian. Saya tulis dulu yang sendirian gitu ya. Terus yang 1 ini ada 1 dan 2, berarti ini 1,5. Ini juga 1,5. Kemudian yang urutan 3 ini tetap sendirian. Terus 3 itu 4, 5, 6, berarti rata-ratanya 5. Kemudian 4 ini 7,5 ya, karena ada 7 dan 8. Oke. Kemudian peringkat bertandanya, ini peringkat positif dan ini peringkat negatifnya. Yang ini 9,5, tetap ini 5, ini 3 ya, ini 7,5 gitu. Kemudian ini 12, ini 1,5 dan ini 9,5 gitu ya. Kemudian yang negatif berarti sisanya ini min 11, ini min 1,5 ya, tandanya negatif. Kemudian yang di sini berikutnya ini tandanya negatif, min 5, min 7,5 dan ini min 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya ini juga kita jumlahkan. Nah, jumlahnya min 30, harga mutlaknya ini 48 dan ini harga mutlaknya 30. Berarti J hitungnya sama dengan berapa? Minimal dari ini dan 30 ya. Berarti dia 30 ya. J hitungnya 30 ya. Karena J hitungnya segitu teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin bertanya untuk mencari J hitungnya. Oke, gitu saya. Oke ya. Nah, saya akan kembali ke PPT saya. Mana PPT-nya? Ini ya. Nah, kemudian ini tadi ada yang hilang ya. Oke. Nah, ada perbedaan antara A dan B, kemudian itu H1. H1-nya, H0-nya tidak ada perbedaan antara A dan B, N-nya 12, alfanya 5%. J tabelnya 14, silahkan dicek di itu. H0 ditolak jika J hitung kurang dari J tabel atau J hitung kurang dari 14. Karena statistik hitungnya J-nya 30, maka kesimpulannya H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara A dan B. Begitu teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Apakah semua sudah sama memperoleh nilai ini, teman-teman?
Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Saya akan melanjutkan sedikit di bagian yang terakhir untuk hari ini. Nah, ternyata uji Wilcoxon itu tidak hanya untuk menguji pengaruh perbedaan pengaruh dua perlakuan gitu ya. Ternyata dia juga bisa menguji satu nilai median, apakah kumpulan data itu mediannya sekian atau enggak gitu ya. Sama kalau nanti mediannya sama dengan salah satu nilai yang ada di situ, maka data itu tidak dipakai ya, karena nol kan selisihnya. Ya, ketika mengambil suatu sampel, kita bisa memperoleh median dari sampel tersebut. Ya, nilai ini akan digunakan sebagai penduga median populasi. Ya. Median populasi M itu H0-nya, H1-nya median populasi tidak sama dengan M. Sebagai contoh seperti ini. Untuk langkahnya itu pakai uji Wilcoxon ya. Kita selisihnya kalau tadi selisih data pasangan data 1 dengan 2, kalau sekarang selisih nilai-nilai data itu dengan median yang kita dugakan gitu ya. Ujilah apakah populasi yang sampelnya kita ambil ini mempunyai median 12,5 dengan sampel yang diperoleh sebagai berikut gitu ya. 10, 13, 14, 15, 11, 10, 9, 12, 9, 11, 13, dan 16. Nah, cara mengujinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ini H0 H1-nya. Jadi H0 H1-nya yang akan kita uji ini ya. Kemudian taraf signifikansi kita ambil 5%, sampelnya ada 12 ternyata tadi ya. Nah, kita nggak perlu mengurutkan datanya, kita ambil XI-nya berapa tadi? 10, 13, 14, 15, 11, 9, 12, 9, 11, 13, dan 16. Kemudian medianya sama ya. Yang kita dugakan M-nya kan 12,5. Kemudian X min M ini kita kurangkan. Berarti min 2,5, 0,5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari harga mutlaknya dan kita beri urutan dan peringkatnya serta peringkat positif dan peringkat yang negatif ya. Ternyata peringkat yang positif itu 28 sigma P plus dan sigma P min-nya itu sama dengan min 50 sehingga apa? C hitungnya apa? Minimum dari 28 dan 50 sama dengan 28 ya teman-teman ya. Oke, nah (28) kemudian ya sampelnya 12 berarti J tabelnya adalah 14. J tabelnya 14 berarti H0 ditolak jika J hitungnya kurang dari 14 ya. Nah, padahal J hitungnya tadi berapa? J hitungnya itu 28 ya. Minimum dari 28 dan 50. Oke. Jadi kesimpulannya H0-nya diterima. Sehingga median dari populasi itu adalah 12,5. Gitu, teman-teman. Jadi Wilcoxon itu bisa menguji perbedaan dua populasi ya, untuk populasi yang tidak berdistribusi normal dan menguji nilai median populasi. Langkahnya seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya karena liburnya hanya sampai Senin ya, berarti Selasa kita akan bertemu lagi. Seperti yang kita rancang, kita akan menggunakan waktu itu untuk berlatih persiapan UTS ya. Untuk materi UTS-nya sampai yang minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi uji non parametrik tidak masuk.
silakan kalau ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu, teman-teman, atau bertanya. Pak mau tanya yang maaf agak berisik. Apa? Yang kedua itu berarti nggak ada Y-nya ya Pak ya? Iya, Y-nya pakai M itu. Oh. Jadi Oh kalau berarti M-nya itu sudah ditanyakan gitu ya Pak ya? Ya, M-nya sudah diberikan. Oh iya Pak, udah gitu aja, makasih. Oke, sama-sama. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya. Jadi yang tadi selain untuk menguji apakah ada perbedaan perlakuan ya, hasil perlakuan pengaruh, itu juga bisa mencari medianya apakah benar sekian atau tidak. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Berarti materinya kan berarti ANAVA, Lavenia, terus uji square sama uji kecocokan ya Pak? 4 itu ya Pak? Iya, yang sampai terakhir kemarin apa ya? Saya malah lupa toh. Non parametik, parametik enggak ini kan Pak? Enggak masuk Enggak. kan Pak? Oh, ada itu ya, ada regresi korelasi ganda ya. Oh iya itu juga. Ya, coba kita tampilkan di layar. Saya tampilkan sebentar kursnya. Ini ya. Ini kan presensinya pendahuluan. Nah, mulai dari sini ya, uji homogenitas dan min multipopulasi. Jadi ada labelnya sama ANAVA. Kemudian regresi korelasi berganda. Kemudian kecocokan dan chi-square. Gitu. Iya Pak, makasih Pak. Oke, baik, sama-sama. Oke, baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akan menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih, silakan dinyalakan dulu kameranya untuk menyapa teman-temannya, supaya teman-temannya saling melihat gitu ya. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akan akhiri. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Terima kasih Terima kasih Pak. Siang. Terima kasih Pak.